Perkenalkan, nama saya Rasya Kumalasari dari Prodi PMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi kelas C3. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kritis, salah satu contoh dari teori kritis dan fenomena sosialnya. Jadi, teori kritis adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Salah satu tokoh dari teori kritis yang saya akan jelaskan adalah tentang Jürgen Habermas. Siapa sih Jürgen Habermas? Jürgen Habermas adalah seorang filsuf dan sosiolog dari Jerman. Ia adalah generasi kedua dari mazhab Frankfurt. Jürgen Habermas adalah penerus dari teori kritis yang ditawarkan oleh para pendahulunya. Teori kritis yang dipaparkan oleh para pendahulunya berakhir dengan kepesimisan atau kebentuan. Jürgen Habermas menjelaskan sebuah teori yang sangat populer bernama teori tindakan komunikatif. Teori tindakan komunikatif Habermas ini bertumpu pada gagasan bahwa tatanan sosial pada akhirnya tergantung pada kapasitas para aktor untuk mengenali validalitas atau kesahihan intersubjektif dari berbagai klaim yang menjadi dasar kerjasama sosial. Teori tindakan komunikatif dari Jürgen Habermas ini menjelaskan bagaimana pentingnya tindakan komunikasi dalam masyarakat kontemporer. Berikut ini akan saya jelaskan tentang fenomena sosial yang berkaitan dengan teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas ini. Kasus Omnibus Law di Indonesia. Sebagian orang ada tuduhan bahwa pembuatan undang-undang Omnibus Law tidak mendengarkan, tidak melibatkan beberapa stakeholder, beberapa pihak yang sebenarnya berkepentingan. Kemunculan dan lahirnya Omnibus Law dalam kajian tindakan komunikatif yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas, sebenarnya proses tersebut bisa dilakukan dalam ruang yang disebut sebagai ruang publik, di mana semua orang berpartisipasi, berbicara, menyampaikan pendapat, dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dominan dalam proses pembuatan keputusan seperti itu. Nyatanya, dalam perumusan Omnibus Law, orang-orang banyak yang menuduh bahwa negara memiliki dan memberikan ruang, bahkan negara menghambat. Bagaimana partisipasi publik dalam menentukan sesuatu yang sebenarnya nanti akan menentukan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Jadi, di situ tidak terjadi yang diandaikan oleh Jürgen Habermas sebagai dialog, sebagai diskusi antara subjek-subjek untuk menentukan sebuah kesepakatan konsensus tentang hal yang akan berpengaruh pada kehidupan. Nah, itulah bagaimana teori Jürgen Habermas yang disebut sebagai teori tindakan komunikasi. Nah, itulah tentang fenomena sosial dari Jürgen Habermas. Di sini saya akan memberikan contoh lain dalam relasi yang bersifat perorangan. Jadi ketika kita punya teman, sahabat, atau pasangan, maka proses komunikatif itu terbentuk ketika dua orang tersebut menyampaikan pendapatnya masing-masing. Lalu kemudian memunculkan sebuah konsensus dan menjadi sebuah kebenaran yang disebut sebagai kebenaran intersubjektif. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya.